Pertumbuhan anak yang ideal tentu menjadi harapan kebanyakan orang tua. Selain tumbuh sehat dan kuat, hal yang biasa menjadi perhatian adalah soal tinggi badan anak. Tak sedikit orang tua yang merasa khawatir anaknya tidak memiliki tinggi ideal. Apalagi tinggi badan anak kerap dikaitkan dengan pertumbuhan anak yang cepat dan sehat. Pertumbuhan tinggi badan anak salah satunya ditentukan oleh genetik loh Sobat VDPC. Namun jangan khawatir, terdapat faktor lain yang berhubungan dengan pertumbuhan tinggi anak, seperti pola makan sehat dan bergizi seimbang. Hal ini juga berhubungan dengan stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Karena itu, Sobat Krivisi, jika ingin anak bertumbuh tinggi dan sehat, penting untuk mencegah stunting pada anak. Untuk mencegah dan menangani stunting, tidak ada satu jenis nutrisi yang spesifik yang bisa kita berikan. Karena kebutuhan nutrisi dari anak itu sangatlah bervariasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menangani stunting yaitu memberikan nutrisi yang lengkap dan berimbang. Jadi kita mengenal ada yang namanya makronutrien atau zat gizi makro dan juga mikronutrien atau zat gizi mikro. Makronutrien contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Kemudian mikronutrien seperti vitamin dan mineral, kesemuanya harus didapatkan oleh bayi dan anak untuk mencegah dan menangani stunting. Untuk mencegah stunting sudah bisa dilakukan bahkan sejak dalam kandungan. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama tentu saja dengan merencanakan kehamilan dengan baik. Apabila kita merencanakan kehamilan dengan baik, maka kita bisa meyakinkan bahwa selama mengandung, ibu hamil mendapatkan nutrisi yang juga baik. Apabila ibu hamil mendapatkan nutrisi yang baik, maka janin di dalam kandungan juga akan tumbuh dengan baik dan resiko untuk mengalami stunting lebih kecil. Yang kedua, jangan lupa untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan terbukti dapat mencegah stunting. Kemudian yang ketiga, setelah bayi berusia 6 bulan, berikanlah MPASI atau makanan pendamping ASI dengan gizi yang lengkap dan berimbang, sehingga kebutuhan nutrisi dari anak tercukupi. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu memantau pertumbuhan dari anak. Pantau selalu penambahan berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepalanya, terutama setiap bulan pada saat 6 bulan pertama. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apakah anak mengalami resiko stunting atau tidak. Kemudian yang kelima, jangan lupa jaga kesehatan atau imunitas dari bayi dan anak dengan melengkapi imunisasinya agar bayi dan anak tidak mudah sakit dan resiko untuk mengalami stunting lebih kecil. Kemudian juga jangan lupa ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar bayi dan anak. Misalnya dengan mencegah adanya anggota keluarga yang merokok, karena ini juga bisa meningkatkan resiko anak mengalami sakit dan juga mengalami stunting. Menyadari bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang beresiko tinggi dan dapat memengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa. Sobat VDPC perlu mengenal berbagai usaha pencegahannya. Selalu perhatikan kecukupan gizi anak sejak dalam kandungan dan tentunya saat masa pertumbuhan. Selain itu, biasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Konsultasikan ke dokter jika anak mengalami malnutrisi dan pertumbuhan yang lambat. Deteksi dini bisa mencegah anak dari stunting dan tubuh yang pendek. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.